Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pada hari ini masih termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan petunjuk dalam keadaan iman dan Islam. Kita masih berada di salah satu rumah Allah untuk menunaikan perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita, yaitu beribadah, untuk menunaikan ibadah salat wajib, salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah taufik agar kita semua dimudahkan untuk beramal soleh dengan tubuh kita, dengan harta kita, dengan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa-dosa yang akan membuat kita hina dan menggugurkan amal-amal pahala kita. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya yang mengikutinya hingga hari akhir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menjelaskan tentang poin yang kedua di antara adab penuntut ilmu, yaitu adalah rihlah. Di pekan kemarin kita membahas masru'iyatur rihlah fi thalabil ilm. Disyariatkan untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ya, kalau kita belum merasakan itu, mungkin anak-anak kita bisa nanti. Mungkin kita disibukkan dengan dunia. Tapi anak-anak kita, kalau kita ada rezeki, kita utus mereka untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ya, dia masuk pesantren, dia mondok di mana. Nah, ini disyariatkan oleh para ulama. Ya. Ulu wa himmatu sahabati radhiyallahu anhum fi talabil ilm. Karena para sahabat ini dicontohkan, di antaranya Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menempuh perjalanan selama 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Maka sungguh begitu mereka himmah, begitu semangat perhatian mereka kepada ilmu agama. Ya, maka kita yang sudah barangkali sibuk dengan bekerja jangan sampai terlalu berlarut-larut. Ya, karena kita akan ditanya nanti. Waktu kita habiskan untuk apa? Kita akan ditanya nanti. Jadi jangan sampai terlalu berlarut dengan dunia sampai-sampai kita nggak bisa baca Al-Quran. Ya bisa baca Al-Quran. Ya.
nggak punya hafalan Al-Quran, bahkan juz 30 nggak punya. Maka hendaknya sekarang momennya untuk kita men-setting diri kita kembali untuk memuliakan ilmu agama dengan senang dan rajin hadir di majelis ilmu. Kemudian kali ini kita akan membahas poin ketiga di antara adab dalam menuntut ilmu adalah adamul julus wasatul halaqah. Dilarang atau tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah. Nah, di tengah-tengah halaqah. Di suatu perkumpulan seperti ini, tiba-tiba ada yang duduk di tengah seperti itu. Nah, ini dilarang, tidak boleh. Atau nanti kita akan rinci seperti apa pembahasan di dalam poin ketiga ini. Idza tahalaqa atulab halqatan fala taqud wasṭaha. Jika para penuntut ilmu duduk melingkar, maka jangan duduk di tengah lingkaran itu. Ya. Jangan duduk di tengah lingkaran tersebut. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Dari Abu Mijlas, anna rajulan fa'ada wasta halqah. Ada seorang yang pernah duduk di tengah-tengah perkumpulan halaqah. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah yang ada saat itu kemudian berkata, mal'unun 'ala lisani Muhammadin aw la'anallahu 'ala lisani Muhammadin. Terlaknat berdasarkan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allah telah melaknat dia melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qa'ada wastal halqah. Bagi siapapun yang duduk di tengah halaqah, di tengah perkumpulan. Apa maksud di dalam hadis ini? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qa'ada wasta halqah, atau perkataan dari Hudzaifah di sini bahwasanya ada seorang yang duduk di tengah-tengah, ay jalasa wasata halqah minan nas. Jadi maksudnya manusia lagi bikin lingkaran, tiba-tiba ada yang nyelonong masuk di tengah. Itu maksudnya. Kemudian ucapan beliau mal'unun, terlaknat, maksudnya adalah ay matrudun min rahmatillah. Dia diusir dari rahmat Allah, tidak dirahmati dia ketika berada di majelis tersebut. Dan perkataan beliau ala lisani Muhammad ayat Nabi. Lisan Nabi maksudnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melaknat. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada perkataan melaknat itu ada. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mal'unun dunya wa ma fiha. Dunia itu terlaknat dan semua yang ada di dalamnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan sesuatu dan melaknat sesuatu. Kemudian ucapan beliau Hudzaifah radhiyallahu anhu, la'anallahu 'ala lisani Muhammadin, al-la'nu huwa qardu. Allah melaknat melalui lisan Nabi Muhammad. Laknat ini berarti pengusiran. Wal makna la'anallahu ta'ala man jalasa wasal halqah. Maknanya adalah Allah melaknat orang yang sengaja duduk di tengah lingkaran. Ya. Duduk di tengah lingkaran. Beda misalnya ini diperintahkan. Misalnya ustadznya atau gurunya silakan maju ke depan. Nah, itu beda. Karena dipersilahkan untuk mungkin membaca hafalannya, silahkan, atau memberi hadiah, itu dipersilahkan. Tapi kalau tidak ada, dia tiba-tiba duduk di tengah, entah untuk mencari perhatian, ya ini nggak boleh. La'anallahu 'ala lisani Muhammad, maka dia terlaknat. Allah melaknatnya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan beliau, man qa'ada wastal halqah hada yata'awwal fi man ya'ti halqah qaumun. Maksudnya siapa yang duduk di tengah lingkaran, ini dapat diartikan orang yang datang ke majelis suatu kaum, fayatakhatta riqabahum, kemudian dia melangkahi kepala-kepala mereka, tiba-tiba duduk di tengah lingkaran. Ini kebiasaan yang jelek ya. Salat Jumat sudah datang telat, pengennya berada paling mana Pak? Paling depan. Ya. Datangnya telat, tapi pengen paling depan. Semua dilangkahin, dari belakang dilangkah. Nggak jarang mengenai bahu nendang, ya, bukan melangkah kepala. Ini maksudnya kata beliau, ya, fayatakhatta riqabahum wa yaqulu wasṭaha.
dia melangkahi kepala-kepala mereka lalu sengaja duduk di tengah halaqah tersebut. Wala yaqudu haitsu yantahi bihil majlisu fala'ana lil ada. Ya. Dia bukan duduk di tempat yang telah disediakan oleh majelis, oleh DKM umpamanya, oleh panitia umpamanya. Ya. Maka dikatakan di sini fala'ana lil ada. Dia dilaknat. Kenapa? Karena telah menyebabkan gangguan. Wa qad yakunu fi dhalika annahu idza qa'ada wasl al-halqah hala bainal wujuh wa hajaba ba'dhum 'an ba'din. Ya, orang sudah duduk rapi tiba-tiba dia melangkahi berada di depan, dia menghalangi pandangan, dia memisahkan sebagian orang dan sebagian yang lain. Orang lagi duduk berdua nih. Tiba-tiba di mana, Pak? Ada di tengah. Di tengah orang yang sedang berdua ini. Ya, la'anallah, Allah melaknat orang-orang yang seperti ini. Ya. Salah satunya apa tadi dikatakan? Dia menghalangi pandangan dan juga memisahkan sebagian dari yang lainnya. Ya, fayatadarruna bimakanihi. Maka mereka terganggu dengan keberadaan dia di sana. Ya. Mungkin kita pernah merasakannya. Lagi diem tiba-tiba dilangkahin sama orang. Biasanya sholat Jumat itu. Ya, maka tidak boleh. Kalau kita datangnya terakhir maka terima. Tapi Ustadz, saya tidak dapat suara yang jelas dari pematerinya, ya, kan resiko. Kalau mau dapat keutamaan maka datang lebih awal. Jangan datang terakhir kemudian pengen berada di posisi paling depan. Ini nggak boleh. Baik. Kemudian diantara faidah dalam pembahasan poin ketiga ini tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah. Ma yastafadu, apa yang bisa dipetik? Yang pertama adalah at-tahdhir minal julusi wasatul halqah. Peringatan bagi kita untuk tidak duduk di tengah majelis, tidak melangkahi orang, tidak mengganggu orang. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, yang bagi lil muslim an yura'i syu'ur ikhwanih. Seharusnya seorang muslim itu memperhatikan perasaan saudaranya. Jangan egois, ya. Kita datang kemudian pengennya berada di depan. Orang sudah dapat posisi yang enak gitu. Masih luas. Dia udah dapat yang enak. Tiba-tiba orang masuk nyelonong sehingga dia yang tadinya enak jadi sempit. Ya. Beda kalau sudah penuh semua rapat, si Ustadz memerintahkan, pemateri memerintahkan atau DKI memerintahkan, silakan rapatkan. Kita rapatkan. Ya. Tapi kalau memang suasananya bisa lenggang seperti ini, silahkan, jangan diganggu. Ya. Ini Bapak, enak duduk Pak begitu, lebar bersila. Tiba-tiba ada yang masuk di tengah situ, perasaan antum gimana? Ini orang siapa? Ya. Nah, itu nggak boleh. Maka hendaknya seorang muslim itu an yura'i syu'ura ikhwani. Hendaknya dia perhatikan perasaan saudaranya. Kemudian faedah yang ketiga, sumuliyatu syariah al-islamiyah disyatta. Hendaknya kita memahami kesempurnaan syariat Islam ini mencakup semua aspek kehidupan. Ya, fi kulli hayati. Semua, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua kegiatannya, posisi duduk aja diatur supaya nggak menyakiti orang yang lain. Ngaji aja diatur, ya, supaya tidak menyakiti perasaan orang lain dan tidak menyebabkan gangguan. Ya, maka pembahasan kita ini adalah termasuk adab dalam berinteraksi dengan orang lain di dalam halaqah, di dalam majelis ilmu. Umpamanya saya akan mengumumkan, saya punya buku jumlahnya cuma 20 piece, saya bagikan kepada yang di depan. Kemudian di belakang pengen juga buku itu, tiba-tiba dia nyerobot. Nah, ini termasuk la'anallah, orang ini dilaknat. Jadi tidak boleh seseorang ini kemudian sengaja dia mengambil tempat dengan cara melangkahi atau menimbulkan gangguan dan menyakiti perasaan orang lain. Ini haram, tidak boleh. Baik.
Ada beberapa faedah tambahan dalam pembahasan ini. Kita sebutkan sesungguhnya kalau kita dengar hadis derajatnya hasan, ada hasan sahih, hasan lighairihi, itu berasal dari hadis yang dhaif. Jadi hadis ini diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan dari rawi yang lainnya, dari hadis yang lainnya dengan derajat yang dhaif. Tapi kalau hadis ada yang dhaif, kemudian ketemu dari jalur yang lain dhaif, namun datang dari salah satu sanadnya yang menguatkan, maka hadis dhaif ini bisa naik derajatnya menjadi hasan. Makanya Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan hadisnya hasan sahih, ya, dan bisa diamalkan. Tapi kalau hadisnya benar-benar dhaif, itu nggak bisa diamalkan, nggak boleh, ya. Hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan, ya. Kemudian mengapa kita nggak boleh duduk di tengah majelis? Yang pertama, ini adab dan etika, ya. Maka duduk di tengah majelis, terutama yang bentuknya halaqah, ini bertentangan dengan adab dan etika di dalam majelis ilmu. Tidak boleh. Jadi ini harus diperhatikan. Nanti dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim itu ada adab tuh. Adab bagaimana seorang murid ketika berada di majelisnya. Ketika berada di majelisnya. Ini dibahas. Ya. Seperti masalah duduk di mana seorang guru itu dibahas. Maka di dalam kitab Tazkiratus Sami itu disebutkan seharusnya sebagusnya ya majelis ilmu itu nanti ketika kita mengadakan majelis ilmu itu seorang guru atau dai-nya atau ustadznya itu di tempat yang lebih tinggi, bukan memuliakan orangnya tapi memuliakan apa? Ilmunya. Seperti Imam Malik itu, kalau beliau ingin mengajar ilmu, dia pakai pakaian yang bagus, dia pakai wangi-wangian yang bagus, dia bakar bukhur. Kalau zaman dulu pakai kayu yang wangi, diasapin tubuhnya. Ganteng Imam Malik, ya, rahimahullah itu. Dia memuliakan sekali majelis ilmu. Dia datang pakai pakaian yang bagus, ya, dia mulai dengan adab yang bagus. Dia hadirkan niatnya lurus karena Allah. Keluar rumah baca sunnah-sunnahnya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Lalu dia menatap pandangannya ke atas langit. Ini disebutkan dalam kitab Tazkiratus Sami itu. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla sampai seterusnya. Kemudian dia baca doa ketika naik kendaraan, ketika masuk waktu subuh atau waktu malam dia baca Allahumma ja'alni fi qalbi nuran waj'alni fi lisani nuran waj'alni fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Allahumma ja'al min amami nuran wa min khalfi nuran wa min tahti nuran wa min fawqi nuran. Allahumma a'tini nuran. Ini seorang ulama aja masih minta cahaya, Pak. Ya, Shahibul Madhab Maliki masih minta cahaya sama Allah. Kita tadi sholat subuh doa gak jalan ke sini? Ya. Ini kita pelajari adab seperti ini penting sekali. Ya. Minta sama Allah. Imam Malik mempersiapkan diri betul-betul. Ketika dia duduk di tempat yang lebih tinggi dari murid-muridnya. Kemudian muridnya bertanya tentang apa yang dia lakukan itu. Lalu dia mengatakan, aku ingin memuliakan Allah dan hadis Nabi SAW yang aku bacakan. Ini diperhatikan, maka majelis itu akan menjadi berkah nanti. Ya. Bukan kita memuliakan si orangnya, tapi kita memuliakan nanti ilmu yang akan disampaikan. Ada qala Allah, ada qala Rasul. Ya, maka ini termasuk bab di antara adab dan etika berada di dalam majelis. Jangan duduk di tengah lingkaran yang sudah dibatasi seperti itu. Kecuali tadi ya, ustadznya mempersilahkan ayo rapatkan, atau panitianya mempersilahkan. Ya, penuntut ilmu juga harus mengikuti arahan gitu ya. Nanti umpamanya mudah-mudahan ini masjid segera jadi gitu ya. Kemudian rapih bagus, majelis ilmu banyak jamaahnya penuh sana sini. Nah, kita sebagai peserta harus mengikuti arahan tuh. Kata Pak Hari, ke sana Pak, ya kita ke sana. Jangan bandel gitu ya. Ketika panitianya nyuruh, Pak, sana masih kosong, kita ke sana biasa. Nah, ini penuntut ilmu yang memahami adab dan etika di dalam majelis ilmu, gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh duduk di tengah majelis? Karena menghalangi orang lain, ya, menghalangi orang lain yang ingin masuk atau duduk di tempat tersebut.
Terutama nanti kalau ada pintu. Ya, ada sebagian penuntut ilmu masuk, dia nggak mau ngisi ke depan, duduknya di depan pintu, menghalangi jalan. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, ini menzalimi hak mereka, para pengguna pintu tersebut. Kemudian juga terdapat beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau melaknat atau melarang seseorang yang duduk di tengah-tengah majelis. Jadi bagaimana seharusnya duduk di majelis ilmu? Yang pertama adalah cari tempat yang tersisa, Pak. Jadi saya bilang tadi, kalau kita datangnya terakhir atau mungkin lebih lama dari sebelumnya, kita cari tempat yang tersisa. Ya, jangan kita kemudian melangkahi saf orang yang ada di depan kita, atau lebih parah lagi, menyuruh orang bangun untuk menempati tempat mereka. Ya, antum pindah, disuruh bangun, kemudian kita duduk di situ. Ini nggak boleh. Ini Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1105 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhala al-masjid yaumul jumu'ah, ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub, dan Nabi saat itu sedang menjadi khatib, dia berkhutbah. Faja'ala yatakhattan nas, kemudian laki-laki itu dari belakang dia melangkahi manusia yang ada di depannya, dilangkahin orang-orang. Kenapa? Itu tadi ada cinta, ada semangat pengen di depan gitu. Cuman kekurangannya apa? Datangnya telat. Punya semangat tapi nggak punya ilmu, ya kayak begini. Nah, ini berbahaya. Contohnya, maaf kita melenceng dikit ya, orang-orang Khawarij itu yang suka melakukan bom bunuh diri sana sini, itu yang direkrut tuh para pemuda yang semangatnya tinggi tapi nggak ada ilmunya. Asal dibilang sama dia didoktrin, kamu jadi pengantin mati, kamu akan berada di tengkulak burung hijau, berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan kau akan makan rezeki dari surga setiap hari. Semangatnya. Jadi orang-orang yang semangat tanpa ilmu ini menjadi santapan yang sangat nikmat bagi para Khawarij. Termasuk kita, kalau kita nggak punya ilmu ya seperti ini. Laki-laki ini masuk ke masjid, Nabi sedang khutbah, faja'ala yatakhattan nas, kemudian dia melangkahi orang-orang yang ada di depannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ijlis faqad adaita wa anaita, duduk, sungguh engkau telah terlambat, dan menyakiti orang lain. Terlambat dan menyakiti orang lain. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu membenci orang yang membangunkan orang yang sedang duduk lalu tempatin tempat duduk itu. Nah, ini nggak boleh lagi, ya. Maka di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, la yuqimur rajul, jangan seorang membangunkan orang lain min majlisihi, dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat orang tersebut, walakin tafassahu wa tawassa'u, ya, akan tetapi bergeser dan berlapanglah, gitu ya. Ini juga ada adab bagi orang yang datang dan orang yang sudah duduk di majelis. Yang datang tidak boleh melangkahi, apalagi menyuruh orang lain bangun kemudian duduk situ. Yang sudah duduk juga kata Nabi, tafassahu, ya, tafassahu wa tawassa'u, bergeserlah dan berlapanglah. Ya, yang sudah duduk juga harus memberikan tempat kepada jemaah yang lainnya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, wahai orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepada kamu berlapanglah di dalam majelis, fafsahu, maka kemudian Allah mengatakan lapangkanlah. Ya, nanti ustadznya DKM-nya bilang, karena banyak jamaah, mohon lapangkan sedikit buat yang baru datang, maka kita pun melapangkan mereka. Apa keutamanya? Yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan untukmu segala urusanmu, kemudahan urusan. Ya. Ini dia. Jadi di dalam majelis itu kita cari tempat duduk yang tersisa. Ya. Cari tempat duduk yang tersisa. Jangan kemudian melangkahi orang, atau kemudian kalau halakohnya lingkaran, tiba-tiba dia nyolong berada di depan. Nah, ini nggak boleh. La'anallahu, Allah melaknat dia melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian bagaimana kalau berada di majelis lagi berlapang-lapang tadi ya. Berlapang-lapang. Tadi disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, bersikap berlapang-lapang, jangan mempersempit majelis. Karena hal ini akan menimbulkan keakraban dan keberkahan. Ya, jadi kita berada di majelis itu berlapang-lapang, berikan tempat kepada sebelah kita yang barangkali sempit, ya kita geser sedikit. Kita kasih tempat dia. Seperti itu. Ini akan menimbulkan keakraban dan keberkahan dalam majelis. Intinya dianjurkan kita mempermudah orang lain untuk mendapatkan tempat yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, duduk sesuai di tempat yang kita temui. Kalau kita datangnya telat ke belakang, ya belakang. Jangan maksa melangkahi orang-orang yang ada di depan. Jadi dianjurkan untuk duduk di tempat di pertama kali kita sampai. Sebagaimana perkataan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, jalasa ahaduna haitsu yantahi kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang di antara kami duduk pada tempat yang dia sampai kepadanya. Kalau dia dapatnya di situ, ya di situ. Kemudian di antara faidah bagaimana lagi cara duduk di majelis, duduk yang bagus, ya. Duduknya yang bagus, yang menunjukkan adab dan penghormatan kepada para penuntut ilmu. Ada beberapa jenis duduk yang tidak diperbolehkan atau makruh, ya, tidak disukai. Contohnya duduk iqaq, seperti anjing, yaitu menempelkan bokongnya, pantatnya langsung ke lantai, ya, sama seperti kita. Tetapi dia menegakkan kedua betis dan tangannya sampai ke badan, seperti anjing. Anjing kalau duduk gimana? Tegak itu kakinya di depan. Gimana Pak? Ya, gitu. Tangannya gini tuh. Izin minum. Jadi dia duduk dengan pantatnya langsung, kakinya tadi lurus kayak pahari, tangannya di samping begitu. Nah ini nggak boleh, ya. Atau yang kedua yang nggak boleh lagi di majelis, bersandar dengan tangan kiri ke belakang. Gimana Pak? Bersandar dengan tangan kiri ke belakang. Ini nih. Tuh, ya, ini nggak boleh. Kalau kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kalau pakai tangan kanan boleh. Tangan kanan atau dua-duanya sekalian begitu. Ini boleh. Tapi kalau tangan kiri, ini nggak boleh. Bertumpu tubuh kita kepada tangan kiri kita. Ini posisi maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud nomor 4848. Ya. Di mana Rasulullah SAW pernah melintas di hadapan sahabat bernama Syirid bin Suwaid radhiyallahu anhu. Sedang duduk seperti ini, bersandar dengan tangan kiri. Tuh. Sahabat lagi duduk begini. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, faqala ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim. Adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? Kalau nggak boleh. Jadi kiri nggak boleh, kanan atau dua-duanya sekalian boleh. Itu yang terdapat di dalam hadis. Dan ini dibahas oleh Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz dalam fatwanya beliau. Ya. Kemudian yang berikutnya duduk yang tidak disukai adalah hibwah. Hibwah itu adalah dia memeluk lutut sambil menyilangkan jari-jari atau merapatkan kaki. Biasanya kalau sholat Jumat, duduknya gimana Pak? Sholat Jumat, duduk ngantuk gimana? Dia memeluk lutut. Nah, peluk disilangkan begitu, dipeluk naik. Enak ya begitu ya? Enak ya? Enak buat tidur. Ya. Sebagaimana hadis dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ini hadis dari Abu Daud, derajatnya hasan sahih, dan juga At-Tirmidzi, kemudian Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwah yaumal jum'ah. Adalah Nabi SAW melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam yakhtub, sedang berkhutbah. Nah, ulama sepakat semuanya melarang duduk hubwah kalau imam sedang atau kalau khatib sedang berkhutbah. Kalau tidak sedang sholat Jumat, boleh gak? Boleh. Boleh lagi di rumah lagi santai, kita boleh.
nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau dia sedang mendengarkan khotib sedang khutbah, gitu ya. Adapun yang nggak boleh mutlak sama sekali adalah duduk yang begini nih. Mau lagi di majelis ilmu, mau lagi sendiri jangan. Ya, kalau pegel kayak bapak ya, dua-duanya sekalian begitu. Gitu ya, jangan begini loh. Baik. Itu diantara beberapa cara duduknya. Kemudian berikutnya, diantara faedah yang kita sebutkan di sini adalah jangan mengganggu orang lain di majelis. Jangan mengganggu orang lain di majelis. Hindari duduk di antara dua orang tanpa izin dari mereka berdua. Ya, jangan menyakiti sesama dengan lisan ataupun perbuatan kita di majelis ilmu. Ini dijaga. Ya. Beliau Nabi SAW mengatakan, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnain illa biiznihima. Tidak halal bagi seorang memisahkan dua orang melainkan atas izin mereka berdua. Lagi berdua nih, bapak berdua, saya datang. Saya minta izin, Pak, boleh nggak saya duduk sini? Kalau kata bapak boleh, nah kita duduk. Jangan tiba-tiba nyerobot masuk. Sana. Nah itu jangan, hadapnya jelek. Nggak boleh begitu. Minta izin boleh. Ya, minta izin boleh. Kemudian berikutnya, hendaknya menghormati orang lain di majelis ilmu dimanapun kita menghormati orang lain. Ketika masuk, ketika keluar majelis, ya, maka hendaknya kita menghormati orang lain. Contohnya adalah dengan mengucapkan salam. Ya, ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Beliau Nabi SAW bersabda, "Idzan taha ahadukum ila majlisin falyusallim." Bila mana kalian telah sampai pada majelis, ucapkan salam. Ya. Fa in badalahu an yajlisa falyajlis. Apabila ingin duduk, maka dia silakan duduk setelah mengucapkan salam. Tsumma in qama falyusallim. Kemudian apabila dia ingin meninggalkan majelis juga ucapkan salam. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Apakah datang tiba-tiba datang nih jamaah baru terus teriak Assalamualaikum? Enggak, bukan begitu. Antum datang ke tempat-tempat duduk, ucapkan salam kepada yang ada di sekitar, ditemui. Bapak dan Ibu ditemui. Assalamualaikum. Enggak perlu teriak ke ustadznya, apalagi semua masjid dengar, enggak perlu. Tapi di mana dia pengen duduk di situ ada orang 2-3 orang duduk, Assalamualaikum, salamin. Kalau dia mau duduk silahkan duduk. Gitu ya. Ini bentuk apa? Adab di dalam majelis. Jadi jangan sampai nanti di majelis itu kaku gitu ya. Kaku. Jadi mukanya tuh enggak wastul wajhi, enggak wajah ceria. Ya enggak wastul wajhi. Jadi harus wajah ceria di majelis itu. Jangan serem-serem gitu, jangan serius-serius, santai aja di majelis itu. Ini kan jamaah banyak nih. Nah, antum kanan kiri udah salaman belum tuh? Ya, udah belum salaman, coba anak tanya. Assalamualaikum kanan kiri. Kalau belum kenal, kenalan. Dari mana Pak? Dari sini. Oh, saya di sini. Ya udah selesai. Ini diantara adab untuk menimbulkan keakraban. Gitu ya. Ini kalau belum dipraktekkan, nanti selanjutnya majelis kita dipraktekkan. Dimanapun itu, antum duduk di majelis ilmu, minimal kalau ada 4 orang Pak. Kanan, kiri, depan, belakang. Nggak usah semua, nggak usah. Kanan, kiri, depan, belakang aja. Gitu ya. Ini untuk apa? Menghadirkan keakraban dan keberkahan di majelis ilmu. Ya. Di antaranya paling mudah tadi mengucapkan salam. Jangan kita datang ke majelis duduk salam enggak, sapa juga enggak, duduk aja sampai kajian 2 jam enggak kenal, enggak sapa-sapaan. Subhanallah. Jangan gitu ya. Tebarkan salam. Ya afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kalau di majelis saja enggak mau salam, kebayangkan gimana di dunia luar betapa ampuhnya orang seperti ini. Ya. Jangan. Berikutnya adab di antara majelis adalah baca doa penutup majelis sebelum beranjak pergi. Kalau ustadznya nggak baca, mungkin lupa, ya kita yang baca sendiri-sendiri nggak masalah. Ya, dianjurkan menutup majelis dengan doa kafaratul majelis, sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4217 dari Abu Hurairah Al-Aslami. Beliau kemudian berkata dari Abu Barza Al-Aslami afwan. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akharatin
idza arada an yaquma minal majlis, adalah Nabi SAW ketika akan mengakhiri majelis ilmu mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, aku mohon ampunan dan taubat kepadamu. Maka seorang laki-laki mendengar Nabi baca doa kafaratul majelis, dia bertanya, ya Rasulullah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha. Ya Rasulullah, sungguh engkau telah mengucapkan satu bacaan yang enggak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya sepanjang majelis itu Nabi enggak baca itu. Tapi kalau di akhir majelis Nabi tutup dengan subhanaka Allahumma tadi. Kenapa dibaca di akhir majelis? Sepanjang majelis ilmu enggak disebutkan itu, enggak baca itu. Maka Nabi SAW kemudian mengucapkan kafaratun lima yakunu fil majlis. Beliau mengatakan itu sebagai penebus dosa yang terjadi selama dalam majelis. Iya, bayangkan di dalam majelis saja kita bisa bikin dosa, gimana di luar, Pak? Ada di sini yang merasa suci begitu, kayak peci, pakai jubah, di majelis saja bikin dosa. Contohnya apa? Lisan kita mungkin nyindir orang, ya, mungkin sama jamaah sebelah kanan kiri sindir-sindiran. Ya. Maka salah satu penebusnya adalah baca doa kafaratul majelis, bercanda. Ya, ini juga bisa menyakiti orang. Ini sebagaimana juga Ibnu Taimiyah berdasarkan hadis itu juga berkata, man jalasa fil majlisin fakasaru fihi lagatu. Siapa yang berada di suatu majelis di dalamnya terdapat banyak senda gurau, banyak candaan, kemudian dia membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa kafarallahu lahu ma kana fi majlisi dzalik. Beliau mengatakan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesalahan yang ada di dalam majelis tersebut. Ya, masyaallah ya, dalam majelis luar biasa ya. Kita bikin salah di majelis, ditutup menghapus. Majelis kita jam berapa ini? Jam 6. Tanya jawabnya berapa? Kurang seperempat, berarti angka 9 ya. Angka 9 tanya jawab. 1 jam kita di majelis ilmu, ngomong terus, dengerin terus, nyata terus, banyak kesalahan, cukup dihapus dengan baca doa kafaratul majelis. Ya. Maka hendaknya, mungkin antum nggak bisa hadir di majelis ilmu sampai selesai, tetap sebelum antum bangkit, antum baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak usah nunggu ustadznya. Di mana kita mau mengakhiri majelis dimanapun, tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya ustadznya mungkin kadang lupa, kadang dia baca sendiri, kadang dia serahkan ke moderator, moderatornya nggak baca kafaratul majelis. Maka kita jamaah baca masing-masing. Sebelum beranjak pergi, maka baca doa kafaratul majelis, lalu ucapkan salam kepada kanan kiri. Jangan datang nggak salam, pergi juga salah. Udah kayak nggak ada adab gitu ya. Datang ya, assalamualaikum Pak, basa-basi sebentar. Pulangnya juga gitu, duluan mau kerja salam. Nah, ini adab, ini baru ilmunya kepake. Ya, terlihat dari adab kesehariannya. Itu diantara adab ketika berada di majelis ilmu. Kemudian ketika berada di halaqah, ini perkara yang mulia, Pak. Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu nungguin sebentar untuk duduk di majelis ilmu ini, luar biasa pahalanya ini, Masya Allah. Ada beberapa keutamaan berada di majelis ilmu, begitu besar dan agungnya ilmu syar'i, sehingga keutamaan sangat besar. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga. Nih Nabi SAW bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Kenapa Pak? Di dalam majelis ilmu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosa-dosa orang yang berada di majelis ilmu tersebut. Ya. Jadi orang yang difahamkan ilmu agama, yang menuntut ilmu, mereka ini adalah salah satu tanda Allah sayang sama dia. Allah tuh sayang kepada orang-orang. Kalau Allah sayang, Allah akan jadikan dia faham ilmu agama. Tadinya belum bisa sholat, bisa sholat. Tadinya belum bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Tadinya belum tahu adab kayak begini, jadi tahu. Jadi tandanya Allah tuh sayang sama kita. Ya.
Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan dia ilmu agama. Entah dia dari cabang mana pinternya. Ada dari cabang fikih dia pinter banget, cabang akidah dia pinter. Mungkin dia dari cabang muamalah, keseharian bisnis pinter juga. Entah rezekinya di mana Allah kasih. Yang jelas kalau Allah sayang sama seorang hamba, Allah akan jadikan dia paham ilmu agama. Ya. Allah fahamkan dia ilmu agama. Dan kalau kita diberikan ilmu akan terus bertambah itu ilmu itu. Kalau terus diamalkan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Maryam ayat 76, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Syaratnya apa, Pak? Mau meraihnya, mau menjaganya. Ya, mau menjaganya. Datang ke majelis ilmu, diraih, dicatat sama dia terus. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka lagi. Dan Allah berikan balasan ketakwaan dia. Kayak kita kalau udah dapatkan kebaikan, maka diraih. Sebaik mungkin dijaga. Allah akan tambahkan, percaya sama anak. Dari kita nggak bisa baca Al-Quran, terus duduk di majelis ilmu nih, lama-lama Allah jadikan tuh sentil satu, tak jadi muazin berani nyalinya. Disentil lagi, tak semangat, kok semangat tiba-tiba pengen masuk pesantren atau pengen ikut halaqah ilmu Al-Quran atau bahasa Arab. Allah sentil lagi jadi imam. Dari nggak punya hafalan, juz 30 selesai, terus diraih terus petunjuk itu, diusahakan terus semangat, dari juz 30 kemudian bisa sampai 30 juz selesai. Ya, ini banyak kita tahu dai-dai teman-teman kami juga yang sekarang sudah dakwah di mana-mana. Dulunya kita kayak gini, kayak kita belajar duduk bareng seperti ini, kemudian kita tukar pinjam buku, tukar pinjam catatan, ikut belajar bareng di mana. Allah muliakan dengan ilmu. Yang penting kalau kita mau raih petunjuk itu, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada mereka petunjuk. Gitu ya. Dan orang yang menuntut ilmu ini adalah tanda dia beramal. Apalagi Masya Allah nih, bapak-bapak yang usianya sudah mungkin lebih dari setengah dari saya, mungkin sudah 60-70 tahun. Ya, ini tanda Allah tuh menghendaki kebaikan sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu duduknya di majelis ilmu, bukan di pos apa? Pos ronda kemudian main gaple waktu sholat, musibah apa? Alhamdulillah. Waktu azan nggak peduli sama sekali. Lalu dia menggunakan kelicikan, dia mengatakan, hukumnya ini khilaf para ulama, sholat di rumah itu juga boleh gitu. Ini bukan karena dia menghargai khilaf, bukan, karena malas masjid. Atau sampai rumah sholatnya juga nggak benar, ya. Terus-terusan seperti itu. Tapi kalau bapak dan ibu diberikan hidayah sama Allah, duduk di majelis, ini tanda Allah menghendaki kebaikan. Lihat di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah sayang sama hamba, ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah jadikan dia beramal. Wa masta'malahu, kata sahabat, amal seperti apa ya Rasulullah? Qala yuftahu lahu amalun sholih, dibukakan bagi dia pintu-pintu amal soleh. Baina yadai wa mautih, Allah bukakan banyak amalan soleh sebelum meninggalnya orang tersebut. Hatta yarda anhu man haulahu, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepada dia. Ya, dibukakan pintu amal soleh sampai kematian itu datang. Kemudian diantara keutamaan ahli ilmu berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini mendapatkan keutamaan doa dari makhluk, Pak. Lihat hadisnya di sini. Ini poin yang terakhir karena sudah lewat 45. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kedudukan ahli ilmu akan mendapatkan doa ampunan dari malaikat, dari makhluk darat, makhluk air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alim 'alal 'abid
kafadli ada adnakum. Nabi mengatakan kepada para sahabat, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang ahli ibadah seperti antara diriku dan kalian. Jadi ahli ibadah sama ahli ilmu ini derajatnya di sisi Allah lebih tinggi ahli ilmu, gitu ya. Kemudian beliau melanjutkan, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ardin. Sesungguhnya Allah, para malaikat serta penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di dalam lubang-lubang batu yang hitam, sarang-sarangnya, wa hatal hut, bahkan ikan paus yang ada di dasar lautan, la yusalluna ala muallimin nas khaira, mereka mendoakan ampunan untuk para ahli ilmu yang menyebarkan kebaikan. Utamanya banyak ilmu itu. Mungkin ada di sini yang kita ngajar TPA di rumah, ngajar ngaji alif, ba, ta, sa gitu ya. Babi, bu, ab, bu, bam, bani, babna, minal, mubni. Belajar makhrajul huruf, hukum-hukumnya. Mungkin disangka dia itu tipis kedudukannya, tapi di sisi Allah itu sangat tinggi. Karena mereka ahli ilmu yang menyebarkan kebaikan. Dan manakala murid-murid yang menjadi seorang alim berdakwah ini secara langsung tanpa dipotong pahalanya, la yanqusu, sedikit pun tidak dikurangi pahalanya, guru ngajinya dapat pahala sempurna, Pak. La yanqusu syai'an, tidak dikurangi sedikit pun. Makanya kalau bisa kita orang tua nih, yang pertama ngajarin anak kita Al-Fatihah, yang pertama ngajarin anak kita huruf, itu kita orang tuanya. Pahalanya kita borong. Kecuali kita sibuk barangkali kerjanya di luar kota, nggak ketemu, yang nggak memungkinkan lah untuk mengajarkan, nah kita bisa titipkan kepada pengajar yang mumpuni di dalam hal tersebut. Baik, lihat lagi para ahli Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, ini kedudukannya tinggi nanti di dalam surga. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, Iqra wartaqi waratil kama kunta turattil fid dunya, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga itu tepat pada ayat akhir yang kamu baca. Naik terus. Surga berapa tingkatan surga, Pak? Ada 100 tingkatan. Salah satu cara naiknya adalah dengan punya hafalan Al-Quran dan baca dengan tartil. Apa tartil, Pak? Hukumnya, ya. Kemudian juga dia baca dengan cara yang benar dan perlahan, gitu ya. Sebagaimana definisi ilmu tajwid, ilmun yu'rafu bihi a'tahu kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mudud katarqiq wa tafkhim wa nahwihima. Ilmu tajwid itu ilmu yang dia mempelajari huruf, dia mempelajari hukum, mempelajari sifat seperti mat, seperti tebal, panjang dan pendek, dikuasai semuanya. Oh, dia baca dengan tenang hati. Kapan baca 4-5 ketukan, kapan baca 6 ketukan, kapan baca 2 ketukan, mana yang disebutkan mat lazim, kalimah mutaqal, mana yang harfi mutaqal. Nah, ini dipelajari nanti. Ya, maka para ahli Quran ini nanti di surga dia akan menempati kedudukan yang tinggi. Baik, alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas dari poin ketiga ini, ya. Hendaknya jangan kita duduk di majelis ilmu langsung berada di tengah tanpa ada maksudnya perintah dari ustadz atau dari DKM. Maka hendaknya dia duduk di tempat yang pertama dia temui. Kemudian jangan melangkahi orang-orang dan perhatikan adab-adab tadi yang disebutkan, bagaimana posisi duduk yang tidak disukai. Nah, itu jangan kita duduk seperti itu. Ya, baik, Allahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka kita kembalikan kepada moderator, ya. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan pembahasan dari Ustaz Hidayat, banyak poin-poin sekali ya terkait adab dalam berilmu. Ini sangat menarik sekali, di mana ternyata Islam
mengajarkan detail-detail sampai hal-hal yang seperti ini diatur di dalam salah satunya dalam majelis ini. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya tanyakan. Kalau tadi kita mengatakan kalau kita sholat Jumat tidak boleh berlaku saudara. Dan kenyataannya sering kali kita sholat Jumat itu masih banyak stop pertama yang kosong. Apakah kita tidak boleh berarti yang orang yang belakang? Apa? Kedua, mereka yang banyak canda dan kajian, sementara nafsunya sering banyak bercanda dan tawa-tawa itu gimana? Yang kedua gimana? Nafsunya. Nafsu. Oh, narasumbernya. Sering banyak ketawa-tawa ini. Kok ini kajian kok banyak lucunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi jawaban yang pertama adalah ketika ada saf di depan yang kosong, ya, maka hendaknya yang di belakang itu dia meminta kepada yang di depan untuk maju. Boleh dengan mencoleknya atau ya memberikan. Kalau lagi khatib nggak boleh ngomong, nggak masalah. Yang penting adalah kita minta izin kepada orang yang ada di depan. Tadi kalau antum jeli, Anda sebutkan tadi jangan memisahkan di antara dua orang tanpa seizin. Kalau dia nggak mau maju ke depan begitu ya, nggak mau maju ke depan, kita izin colek aja. Saya mau lewat ke depan, boleh. Kalau dia boleh kan silahkan, nggak masalah. Yang saya cela atau yang dicela oleh Nabi itu adalah yang melangkahi sampai kepala-kepala, bahu-bahu tanpa ada adab. Ya, mentang-mentang ada space segini, dia pikir nggak usah ngomong juga, bisa, gitu kan? Nah ini adab yang jelek. Hendak dia ngomong misi ya, saya mau lewat. Nah ini boleh. Itu yang pertama. Yang tidak boleh itu adalah apabila dia melangkahinya tanpa izin. Ini yang nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau narasumbernya, dai-nya, orang yang mengajaknya itu, yang mengajar barangkali adalah orang yang sedang bercanda. Ya, orang yang sedang bercanda. Ya ini nggak bagus ya. Di dalam majelis ilmu itu ada candaan-candaan, ada ketawa-ketawa yang terbahak-bahak, atau ya naudzubillah sekarang terjadi di majelis ilmu itu isinya joget, nyanyi, joget, subhanallah. Asal ceramah dikit nyanyi ustadznya, subhanallah. Nah ini nggak boleh ya. Ini merendahkan kemuliaan ilmu, nggak boleh. Canda-candaan yang isinya bikin ketawa, ngakak sana sini, atau bahkan candaan dengan cerita bohong. Karena Nabi SAW melaknat orang-orang yang berbohong, berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ini nggak boleh. Ini profesi siapa ini? Profesi para pelawak stand up comedy ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, dai nggak pantas kayak begitu. Yang dicari itu bukan gimana cara bikin ketawa, bukan itu. Yang dicari Al-Quran, ayat berapa, hadisnya, derajatnya, bikin materi, itu dai ilmiah. Bukan nyari candaan apa ya yang bikin seru, bukan. Maka hindari majelis-majelis yang seperti itu, Pak. Isinya cuma ketawa sana sini. Nah, waktu cuma 1 jam, padatkan materinya. Isi dengan ilmu semuanya. Antum mungkin pernah hadir di satu majelis 1 jam, 2 jam majelis isinya cuma ketawa, nggak ada ilmu sama sekali. Ya, bahkan keponakan dari saudara saya cerita, dia mengundang di sekolahnya itu ustadz yang ada di TV, yang tenar di TV, itu cuma ngaji barangkali 45 menit, bayarnya 25 juta itu. Ini DKM ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Buang duit segitu banyak, manggil majelis cuma 45 menit, isinya cuma ketawa, hahaha aja. Ya, makanya para pengurus masjid ini harus orang yang berilmu. Harus disaring para pengisi materinya ini. Mana yang beneran dia
memang tahu paham, mana yang memang dia profesinya sebagai ruwaibidah, cuma pandai ngomong, ya, cuma pandai ngomong, tapi nggak paham ilmu agama. Atau lebih parah lagi, di dalam majelis isinya adalah celaan-celaan, mencaci maki pemerintah, ya, teriak-teriak di dalam masjid, dikit-dikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain begitu? Antum majelis ilmu, buku catat, kemudian amalkan apa yang sudah dipelajari. Maka hindari majelis-majelis dari dai-dai yang isinya cuma tawa-tawa, kemudian isinya cuma maki-maki, isinya cuma mencela-mencela. Maka jangan juga undang dai-dai yang seperti ini. Antum yang tahu, yang paham ilmu harus berani untuk ingkar mungkar, untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang seperti ini, ya. Jadi kalau Ustadz gimana Ustadz? Kalau terlanjur duduk di situ, pergi, tinggalin. Apalagi Ustadznya ngisinya materinya mencela pemerintah terus, menimbulkan kebencian kepada pemerintah kita. Nggak boleh. Bukan Nabi SAW kemudian mengatakan akan datang sepeninggalku pemimpin la yahtaduna, yang dia tidak mendapat petunjuk, kemudian dia tidak berjalan dengan sunnahku, wa qulubuhum qulubu syayatin, hatinya hati setan yang berada di jasad manusia. Akan ada pemimpin seperti itu yang dia memikirkan dirinya sendiri. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana apabila aku mendapati zaman demikian? Kata Nabi SAW, engkau tetap dengar dan taat, tasma' wa tuti'u ala amrihi, atas semua perintahnya, kebijakannya, ya, semua. Bima ahabba wa kariha, walaupun engkau suka ataupun engkau enggak suka dengan kebijakan itu, tetap, ya, tetap engkau mendengar dan taat. Wa in duriba dhahrak, walaupun punggungmu dipukul, wa akhadha maluk, walaupun hartamu diambil oleh pemimpin yang sah, wasmah wa ati, engkau dengar dan taat. Nabi enggak perintahkan turun demo ke jalan, jarah sama pejabat sini, jarah hartanya. Ini semua mereka maling. Mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat itu. Ya, jadi agama ini mengajarkan kebaikan, kesantunan, adab dan akhlak yang baik. Maka musibah ketika seorang ustadz dai isi majelisnya itu menjelek-jelekan pemerintah, menimbulkan kebencian antara sesama rakyat dengan pemimpinnya, enggak boleh. Ya, kita akui mungkin pemimpin kita nggak sempurna, Pak. Antum kalau cek slip gaji antum tiap bulan tuh, itu dipotong tuh pajaknya, betul nggak? Potong tuh 200-300 ribu. Itu antum nggak suka apa nggak suka? Nggak suka. Tapi Nabi perintahkan tetap ada sam'i wa ta'ah, engkau tetap dengar dan taat. Itu wajib bagi kita. Nggak ada pemberontakan dari kaum muslimin kepada pemimpin yang sah, nggak boleh. Maka musibah, Pak, saya bilang tadi, saya ulangi kepada pertanyaan lagi. Kalau dai isinya bercanda, lalu isinya membuat kebencian dari rakyat kepada pemimpin. Dai itu mengajarkan, menimbulkan rasa cinta, kesabaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Asr. Orang-orang yang beriman itu orang yang beriman, beramal soleh, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, bukan mengajarkan kebencian kepada yang lain. Allahu a'lam, itu barangkali ya. Kalau dapat dai yang kayak gitu, tinggalin, langsung pindah majelis, jangan di situ. Ya. Ada lagi Bapak-bapak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Didekatkan lagi, Bu. Pada waktu naik haji. Iya. Iya. Itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata nggak boleh. Kita perebutan. Pengen nyium apa? Semua disikatin, sikutin. Bahkan dia bayar orang, saya pengen cium itu. Ini kezaliman semua, nggak boleh. Ya. Hajar Aswad itu bukan sesuatu yang suci.
Bukan batu yang bisa menghapuskan, memberikan manfaat, nggak bisa. Bahkan Umar bin Khattab itu datang ke Hajar Aswad lalu mengatakan, ana a'lamu antal hajar, saya tahu kamu itu cuma batu, la tadurru wa la tanfa', engkau tidak bisa menghilangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun. Kalau saya nggak melihat Nabi mencium kamu, saya nggak akan cium kamu. Jadi kita nyium Hajar Aswad karena ngelihat Nabi pernah mencium. Jadi jangan dimuliakan sampai harus itu cium gitu. Katanya Ustadz, kalau nggak cium Hajar Aswad nggak afdol. Nggak begitu. Haji mabrur itu, ya saya sampaikan ibu bapak, haji mabrur itu yang pertama pakai duit yang halal. Yang kedua, dia maksimalkan ibadah di sana, yang wajib dan yang sunnah semuanya. Ya, yang ketiga, dia tidak menghilangkan pahala-pahala yang sudah ada di sana. Udah mabrur. Dan yang keempat, terakhir, ketika dia pulang ke negerinya Indonesia, berubah semua keburukan-keburukannya berganti dengan kebaikan. Yang tadinya nggak jamaah ke masjid, yang tadinya sama tetangga nggak ngobrol, mulai ngobrol, mudah memaafkan, menahan amarah. Ini haji mabrur. Ya, bukan harus nyium Hajar Aswad, tapi yang wajib, yang sunnah dikerjakan di sana semuanya. Terutama yang paling penting, gunakan harta yang halal. Harta yang halal, kerjakan ibadahnya, rukun-rukunnya, syarat sahnya, sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, jangan lakukan penghilang pahala di sana. Apa penghilang pahala haji, Pak? Apa Pak? Tahu nggak Bapak dan Ibu? Penghilang pahala haji dan umroh. Hah? Apa Pak Ali? Selfie. Bukan Ka'bah begitu tuh. Alhamdulillah, gitu ya. Atau minta fotoin sama istrinya. Mah fotoin mah, tangan papa begini depan Ka'bah. Ya, antum update status 5 menit antum selalu cek berapa yang melihat ya. Terus yang ngelihat cuma 10, ada 10. Kok cuma 10? Yang ngelihat banyak 50. Kok enggak ada yang ngasih jempol sama sekali? Riya dan mau gimana juga riya. Kenapa? Karena dia pengen dilihat oleh orang lain. Nih, kalau haji umroh itu mahal. Nunggunya lama. Jangan antum hancurkan semua pengorbanan itu dengan satu klik foto itu. Udah, nasihat antum yang punya rezeki haji dan umroh nih, taruh HP. Nah, fokus ibadah di sana yang banyak. Doain anak, doain istri, doain antum minta surga sama Allah di sana. Ya, Ustadz ini kan buat kenang-kenangan terbaik nanti di surga sana. Udah. Jangan hancurkan pahala antum di sana. Ya. Jadi ketika ibadah nanti bapak dan ibu di sana udah taruh, jangan ada status segala macam, jangan deh. Ya. Kemudian gak usah nanti tulis kertas gitu ya. Pak Ali, doanya sudah saya sampaikan depan Ka'bah gitu ya. Subhanallah. Gak usah gitu ya. Orang minta doa ya doa aja, gak usah nanti. Itu pamer riya ya. Itu hilang, pahalanya hilang ya. Seketika hilang itu pahalanya. Ya, jangan rusak pengorbanan kita untuk ibadah haji dan umroh dengan hal-hal semacam itu. Kenang-kenangan Ustaz, pengen foto di Jabal Uhud, pengen foto di depan Gua Hira gitu ya. Intinya itu antum mau nggak mau harus yakin bahwa antum pengen dilihat di sana. Udah, jangan lakukan itu semua. Ya. Ustaz, gimana tadi kalau dilakukan di ibadah haji? Dia nyelonong sana, nyelonong sini, sikut sana, nggak boleh. Itu dosa, nggak boleh. Jadi itu memang terjadi kepada jamaah-jamaah yang ada di sana, sikut-sikutan, itu pasti terjadi. Nah, kita jangan jadi salah satunya, jangan. Di mana kita masuk Masjidil Haram, di mana kita dapat tawaf, di situlah tawaf. Udah nggak usah geser-geser orang sana, gitu ya. Kalau mau tawafnya depan Ka'bah, ya datangnya berarti harus lebih awal, pengorbanan lagi, gitu ya. Jadi mau di Masjidil Haram pun sekalipun, jangan lakukan adab-adab yang buruk di majelis ilmu itu. Seperti di majelis ilmu, nggak boleh melangkahi, nggak boleh itu. Seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya pengen bersedekah untuk ibu saya dan juga apakah ada doa? Baik. Pertama, bagaimana hukum orang yang sudah meninggal, apa yang sampai kepadanya? Nabi SAW mengatakan, tidak matal ibni Adam, jika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Apa aja Pak? Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga,
Anak soleh yang mendoakan. Yang pertama, sedekah jariah semua jumhur ulama mengatakan sampai pahalanya, Pak. Dan tidak ada bacaan khusus. Enggak ada bacaan khusus, ya. Bahkan antum masukkan itu ke kotak, niat di dalam hati antum untuk orang tua sudah cukup. Enggak ada bacaan memasukin khususon ila ruhi ummihi umsi ibn satar hafidahullah atau rahimahullah bismillah. Enggak perlu. Selesai antum masukkan, pahalanya nyampai. Bahkan kita kaum muslimin ini luar biasa, Pak. Kalau kita ini kaum muslimin berniat baik aja itu pahalanya udah dicatat sempurna. Rasulullah mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang niat baik tapi belum sempat diamalin, kutiba lahu hasanatan kamilah. Dicatat pahalanya secara sempurna. Ya. Kalau diamalin akan dikalikan pahalanya 10 sampai dengan 700 kali lipat. Itu kita baru niat baik doang tuh. Apalagi Bapak jadi masukin sedekah itu, pahalanya lipat gandakan. Soal pertanyaannya adalah ada bacaan khusus gak? Enggak. Tapi antum tetap jadi orang yang berusaha menjadi anak yang soleh. Umpamanya di antara sujud, di setiap sujud itu kan kata Nabi SAW, fa'aksirud doa, perbanyak doa. Nah itu di dalam sujud itu kita doa apa? Rabbighfirli wali walidayya, itu boleh. Atau doa yang lain, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diri kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami dari ikatan api neraka. Boleh baca-baca doa semacam itu. Di antaranya, pokoknya di waktu-waktu mustajab lah, ya. Tadi sepertiga malam bangun tuh kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, ya. Yang zilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya. Kemudian di sepertiga malam Allah mengatakan, "Mayyad'uni fastajib lahu." Mana yang berdoa, aku kabulkan. "Mayyas'aluni fa'utiyahu." Mana yang minta, aku penuhi. Yang ketiga, "Mayyaghfiruli fa'aghfir lahu." Mana yang minta ampun, aku akan ampuni. Ini waktu-waktu ijabah. Nah, di sepertiga malam antum doain deh. Ya Allah, ampuni dosa bapak ibu saya. Ya, bebaskan dia dari api neraka. Jadi ini salah satu ciri anak soleh yang tetap taat setelah kematian, ya seperti ini. Jadi kita tetap berbakti sama orang tua di masa hidup dia ataupun dia sudah meninggal dunia. Jadi anak yang soleh, maka orang tua akan mendapatkan pahala. Bukankah Nabi SAW juga menyampaikan, Inna rajul la tarfa'u darajatahu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga, lalu dikatakan, bagaimana saya bisa seperti ini di derajat yang tinggi? Lalu kemudian disampaikan, dijawab, bi istighfari waladiyaka lak. Semua ini karena anakmu selalu memohonkan ampun untukmu. Minimal doanya gimana, Pak? Ibu, Rabbighfirli wali walidayya. Tambahin warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya. Dan doa-doa yang lainnya. Atau seandainya dengan ucapan bahasa Indonesia bisa menghadirkan tangis, enggak masalah. Boleh, silahkan. Yang penting jadi anak yang soleh, banyak mohonkan ampunan. Baik, barangkali itu yang bisa disampaikan. Kalau sudah jam lewat, coba kami simpulkan bahwa pada pagi hari ini kita belajar terkait adab-adab dalam majelis dan juga ada beberapa larangannya, dan ada beberapa hal juga yang ingin saya informasikan, bahwa pengajian Ahad subuh ini rutin dilakukan setiap pada subuh. Jadi bagi para jamaah untuk berkenan hadir untuk menuntut ilmu bersama-sama, semakin juga kita mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Yang terakhir, kita juga mengamalkan tadi yang sudah di dalam setiap majelis ilmu diakhiri dengan doa majelis, insyaallah nanti kita sama-sama membaca doanya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton yang telah menyiapkan sarapan. Jadi bapak-bapak setelah kajian ini persilakan untuk sarapan pagi. Baik, tadi sama-sama kita akhiri dengan membaca doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.